malam Bu Regina. Selamat malam semua pendoa yang terkasih. Kita bertemu kembali malam ini ya. Ya, Tuhan sangat baik. Tiap waktu adalah indah bagi kita semua untuk berkumpul untuk memuliakan namanya. Malam ini saya ingin membawakan mengenai pesan Bunda Maria sebagai Bunda para pendosa yang bertobat. Karena kita memasuki Minggu Advent yang pertama ya, kita semua juga ingin mempersiapkan diri kita bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus yang segera akan hadir pada hari Natal ini. Jadi kita persiapkan hati kita dengan baik dan merenungkan ajaran-ajaran dari Bunda Maria kepada kita semua. Saya kutip dari Dr. Robert Sackville ya, direktur dari St. John Paul II Institute of Divine Mercy. Kurang jelas suaranya. Sorry. Menjelaskan bahwa ada 4 alasan mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda berbelas kasih. Bunda berbelas kasih. Yaitu 1, Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda dosa, diciptakan oleh Sang Kerahiman Ilahi untuk turut melakukan karya kerahiman Allah. Yang kedua, sebab Allah telah memilihnya untuk menjadi ibu Yesus, Sang Kerahiman Ilahi, dan Bunda Maria lah yang telah melahirkan Yesus ke dunia. Yang ketiga, sebab Bunda Maria melaksanakan karya kerahiman, belas kasih Allah dengan menunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Yang keempat, sebab Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah. Suara kurang jelas ya suara? Jelas Ibu Cynthia. Jelas? Sangat jelas. Oke. Kita baca dari catatan harian Santa Faustina nomor 330. Dalam buku hariannya Santa Faustina dituliskan pengalaman rohaninya. Saat mendoakan doa novena bagi intensi Bapak pengakuannya, di akhir doa novena itu, saat ia mendaraskan doa salam, Ya Ratu, ia melihat Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dengan menggendong kanak-kanak Yesus. Sambil berkata, aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda Kerahiman dan juga Bundamu. Perkataan ini serupa dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bunda Maria kepada Santa Brigita dari Swedia di abad ke-14. Akulah Ratu Surga dan Bunda Kerahiman. Akulah kesukaan bagi orang-orang benar dan pintu yang melaluinya para pendosa akan dibawa kepada Tuhan. 2. Perlindungan Bunda Maria sebagai ibu orang beriman dan Bunda Kerahiman juga kembali dinyatakan oleh Bunda Maria kepada Santo Juan Diego dari Guadalupe di abad ke-16 dan kepada Santa Bernadette Soubirous di abad ke-19. Maka walau istilah Bunda Kerahiman mungkin dianggap baru oleh sejumlah orang, namun sebenarnya telah sejak abad awal, gereja telah memohon kepada Bunda Maria
untuk memberikan perlindungannya dengan doa-doa syafaatnya. Doa tersebut dikenal dengan sebutan Sumptum Presidium yang berbunyi, di bawah kerahimanmu kami berlindung. Oh Bunda Tuhan, jangan menolak permohonan kami dalam kesesakan, tetapi bebaskanlah kami dari mara bahaya. Oh, Engkau yang suci dan terberkati. Ya, ini diambil dari The Glories of Mary, dari Santo Alphonsus Liguori, bab 1, bagian keempat. Maria adalah bunda para pendosa yang bertobat. Bunda Maria mengatakan kepada Santa Bridget bahwa dia adalah bunda tidak hanya dari yang adil dan tidak bersalah, tetapi juga dari orang-orang berdosa. Asalkan mereka bersedia untuk bertobat. Oh, betapa cepatnya seorang pendosa yang menginginkan perubahan dan yang bangkit berdiri menemukan ibu yang baik ini untuk merangkul dan membantunya. Jauh lebih baik dan jauh lebih banyak daripada ibu duniawi manapun. Santo Gregorius ke-7 menulis dalam pengertian ini kepada Putri Matilda, berkata, putuskan untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan aku berjanji bahwa tidak diragukan lagi, engkau akan menemukan Maria lebih siap untuk mencintaimu daripada ibu duniawi manapun. Ini dikatakan oleh Santo Gregorius ke-7 ya, kepada Matilda yang menjadi Santa Matilda. Tetapi siapapun yang bercita-cita menjadi anak dari ibu yang hebat ini, pertama-tama harus meninggalkan dosa. Dan kemudian berharap untuk diterima seperti itu. Richard dari St. Lawrence atas kata-kata Amsal, bangkitlah anak-anaknya, menyatakan bahwa kata apros ya, untuk bangkit ya, lebih dulu dan kemudian kata anak-anak untuk menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi anak Maria tanpa terlebih dahulu berusaha bangkit dari kesalahan yang membuatnya jatuh. Karena dia yang di dalam dosa berat tidak layak disebut anak dari ibu yang demikian. Dari Santo Peter Chrysologus berkata bahwa dia yang bertindak dengan cara yang berbeda dari Bunda Maria, menyatakan dengan demikian bahwa dia tidak akan menjadi putranya. Dia yang tidak melakukan pekerjaan ibunya, meninggalkan silsilahnya. Jadi Maria rendah, ini ya, Maria rendah hati, dianya sombong. Maria yang murni, dia jahat. Maria penuh cinta, dia membenci tetangganya. Dengan demikian, ia memberikan bukti bahwa ia bukanlah dan tidak akan menjadi putra dari Bunda Sucinya. Jadi kita semua yang ingin menjadi putra-putri Bunda Maria harus ingat hidup dalam kesucian, hidup di dalam meninggalkan dosa-dosa. Sehingga kita selalu ada usaha ya untuk bangkit, untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kehidupan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kata Richard dari St. Lawrence, anak Bunda Maria adalah penirunya. Jadi kita ini selalu meniru teladan contoh-contoh yang diberikan oleh Bunda Maria. Dan ini terutama dalam 3 hal, dalam kesucian, kebebasan, dan kerendahan hati. Dan juga dalam kelembutan, belas kasih, dan sejenisnya.
Sementara membuatnya muak dengan kehidupan yang jahat, siapa yang berani berharap menjadi anak Bunda Maria? Seorang pendosa tertentu pernah berkata kepada Bunda Maria, tunjukkanlah dirimu seorang ibu. Tetapi perawan terberkati menjawab, tunjukkan dirimu seorang putra. Selain memanggil Bunda Allah, yang lain memanggilnya Bunda berbelas kasih. Dan dia menjawab, kamu orang-orang berdosa, ketika kamu menginginkan bantuanku, panggil aku Bunda berbelas kasih. Dan pada saat yang sama, tidak berhenti oleh dosa-dosamu untuk menjadikanku Bunda dari kesedihan dan kesedihan. Ingat kadakan doa Bunda Maria 7 duka itu ya. Dia dikutuk Tuhan karena kata eksklusiftikus yang membuat marah ibunya. Itulah Maria, kata Richard dari Saint Lawrence ya. Tuhan mengutuk mereka yang dengan hidup mereka yang jahat dan terlebih lagi dengan kebekaran mereka dalam dosa, menindas ibu yang lembut ini. Jadi ingatkan kita ada doa Sabtu pertama di mana doa untuk reparasi hati Bunda Maria dari orang yang berdosa yang membuat nama Bunda Maria jelek. Itu semua adalah di dalam doa reparasi untuk hati Bunda Maria yang kudus yang diminta oleh Yesus. Jadi selama orang berdosa itu keras kepala, Maria tidak bisa mencintainya. Tetapi jika dia mendapati dirinya dirantai oleh suatu nafsu yang membuatnya menjadi budak neraka, merekomendasikan dirinya sendiri kepada Bunda terberkati dan memohon padanya dengan keyakinan dan ketekunan untuk menariknya dari keadaan dosa di mana dia berada. Mungkin ada, tidak diragukan lagi, tetapi ibu yang baik ini akan mengulurkan tangannya yang kuat kepadanya, akan melepaskannya dari belenggu dan membawanya ke kondisi keselamatan. Didoktrin bahwa semua doa dan pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan dosa adalah dosa. Semua doa dan pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan dosa adalah dosa. Dikutuk sebagai tidak oleh konsili Trente yang sakral. Santo Bernardus berkata bahwa meskipun doa di dalam mulut orang berdosa tidak memiliki keindahan karena tidak disertai dengan amal, namun itu berguna dan memperoleh rahmat untuk meninggalkan dosa. Karena seperti yang diajarkan Santo Thomas, doa orang berdosa meskipun tanpa pahala adalah tindakan yang mendapatkan rahmat pengampunan. Karena kekuatan interpretasi tidak didasarkan pada jasa dia yang meminta, tetapi pada kebaikan ilahi dan pahala dan janji Yesus Kristus yang telah berkata, setiap orang yang meminta, menerima. Hal yang sama harus dikatakan tentang doa yang diucapkan kepada Bunda Allah jika dia yang berdoa, kata Santo Anselmus, tidak pantas untuk didengarkan. Jasa Bunda yang dia rekomendasikan sendiri akan menjadi perantara secara efektif. Oleh karena itu, Santo Bernard menasihati semua orang berdosa untuk meminta bantuan kepada Maria, memohon padanya dengan sangat percaya diri. Karena meskipun orang berdosa sendiri tidak mendapatkan rahmat yang dia minta, namun dia menerimanya. Karena perawan terberkati ini meminta dan mendapatkannya dari Allah.
karena jasa-jasanya sendiri. Jadi jika seorang ibu tahu bahwa kedua putranya memiliki permusuhan fana satu sama lain, dan bahwa masing-masing berkomplot melawan kehidupan yang lain, tidakkah dia akan mengerahkan dirinya sepenuhnya untuk mendamaikan mereka? Ini akan menjadi tugas seorang ibu yang baik. Bahwa Maria bertindak karena dia adalah Bunda Yesus dan Bunda manusia. Ketika dia melihat orang berdosa yang bermusuhan dengan Yesus Kristus, dia tidak bisa menahannya dan melakukan semua dengan kuasanya untuk membawa perdamaian di antara mereka. Wanita yang paling bijaksana ini hanya meminta orang berdosa untuk merekomendasi, untuk mempersembahkan dirinya ya sendiri kepadanya, dan tujuannya untuk tujuan perubahan dari dirinya. Jadi itu harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mau ada perubahan, baru bisa terjadi. Ketika Maria melihat seorang berdosa di kakinya, memohon belas kasihannya, dia tidak mempertimbangkan kejahatan yang dimilikinya, tetapi niat yang dimilikinya. Dan jika ini baik, bahkan jika ia telah melakukan semua kemungkinan dosa, Bunda yang paling penuh belas kasih memeluknya dan tidak meremehkan untuk menyembuhkan luka-luka jiwanya. Karena dia tidak hanya disebut Bunda berbelas kasih, tetapi begitu sungguh-sungguh menunjukkan dirinya sendiri seperti itu melalui cinta dan kelembutan yang dengannya dia membantu kita semua. Dan inilah tepatnya yang dikatakan perawan terberkati sendiri kepada Santa Bridget, betapapun besar dosanya seseorang, saya segera siap untuk menerima ketika dia bertobat. Saya juga tidak memperhatikan jumlah dosanya, tetapi hanya niat dia datang. Saya tidak meremehkan untuk mengurapi dan menyembuhkan luka-lukanya, karena aku dipanggil dan sungguh Bunda yang berbelas kasih. Maria adalah Bunda orang berdosa yang ingin bertobat, dan Maria adalah Bunda di mana orang berdosa yang ingin bertobat. Dan sebagai Bunda, ia tidak dapat melakukan selain dari menyayangi mereka. Terlebih lagi, dia tampaknya merasakan penderitaan anak-anaknya yang malang, seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Jadi di sini ketika wanita Kanaan memohon kepada Tuhan kita untuk membebaskan putrinya dari iblis yang merasukinya, dia berkata, "Kasihanilah aku, oh Tuhan, putra Daud, putriku sangat diganggu oleh iblis." Tetapi sejak putrinya dan bukan ibunya yang tersiksa, dia seharusnya berkata, "Tuhan, kasihanilah putriku dan tidak kasihanilah aku." Tapi tidak, dia berkata, "Kasihanilah aku." Dan itu benar. Karena penderitaan anak-anak dirasakan oleh ibu mereka, seolah-olah mereka sendiri yang menderita. Dan justru demikian kata Richard dari Saint Lawrence, Maria berdoa kepada Tuhan ketika dia mempersembahkan, mengkonsekrasikan seorang pendosa kepadanya, yang telah meminta bantuan kepadanya. Dia berteriak untuk jiwa yang berdosa, "Kasihanilah aku, Tuhanku." Dia seperti yang berkata, jiwa malang yang ada dalam dosa ini adalah putriku. Dan oleh karena itu, kasihan bukan dia, tetapi aku yang adalah ibunya. Apakah
semua orang berdosa meminta bantuan kepada ibu yang manis ini, karena dengan begitu pasti semua akan diampuni oleh Tuhan. Ya, seperti contoh ya, di Turin ya, pada tahun 1610 ya, ada seorang bidat keras kepala ya, yang bahkan di ranjang kematiannya tidak akan mengakui kesalahannya, terlepas dari semua yang dikatakan kepadanya oleh banyak imam yang menemaninya selama 8 hari berturut-turut. Akhirnya salah satu dari mereka memaksanya untuk meminta bantuan kepada Maria dengan kata-kata ini, "Bunda Yesus, tolonglah aku." Orang sesat tersebut seolah-olah terbangun dari tidurnya, lalu berkata, "Aku ingin mati sebagai seorang Katolik." Dia kemudian berdamai dengan gereja dan dalam 2 jam berakhirlah hidupnya. Jadi sangat sangat besar kuasa Bunda Maria bila kita menyebut namanya dan memohon pertolongannya. Ia langsung akan bekerja dan instantly dengan segera. Jadi malam ini saya lihat di sini sudah waktunya ya saya kembalikan kepada Ibu Sonia. Jadi kita semua mengetahui bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam masa Advent ini ya, supaya jangan kita lalui satu hari pun tanpa mengadakan pertobatan, karena hari-hari kita ini sudah semakin dekat dan semakin di mana kita memang sudah harus menyiapkan diri, kita sudah kehilangan waktu banyak. Sehingga masa-masa ini adalah masa persiapan yang sangat baik bagi kita semua. Jadi kita jangan sampai ketinggalan atau terlambat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sonia.